Komisi Percepatan Reformasi Polri menerima masukan dari kubu Roy Suryo CS terkait kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Usulan mediasi pun mencuat. Komisi Percepatan Reformasi Polri kembali menggelar audiensi atau rapat dengar pendapat dengan masyarakat sipil di gedung STIK PTIK Jakarta Selatan. Dalam audiensi kali ini, Komisi Percepatan Reformasi Polri menerima masukan dari kubu Roy Suryo CS soal kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Azidiki menyebut kasus ijazah palsu adalah masalah serius. Namun demikian Jimli akan menampung masukan serta akan mengawal kasus tersebut. Berkaitan dengan ijazah palsu. Jadi saudara, ijazah ini adalah masalah serius di Indonesia ini. Jadi mudah dipakai untuk alat persaingan politik. Dan yang kedua, ini tandanya administrasi perijazahan kita, administrasi organisasi dan lembaga publik pemerintahan kita masih sangat buruk. Maka saya tanya kepada teman-teman yang hadir ini termasuk Faisal Askebat, apa solusinya? Coba dipikirkan, kita mau bantu walaupun mereka tidak hadir. Karena ketidakhadiran itu karena kesepakatan kami harus dihormati. Ya, bukan kalau ketemu saya pribadi, ketemu Pak Mahfud, boleh, nggak ada masalah. Tapi rapat tadi nggak bisa, kami udah putus gitu loh. Ini merupakan rapat dengar pendapat kedua yang dilakukan Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan masyarakat sipil. Sebelumnya, komisi telah menyerap aspirasi dari Gerakan Nurani Bangsa untuk membuat Polri lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, audiensi publik tim reformasi Polri diwarnai ketegangan. Roy Suryo dan dua rekannya walk out usai dilarang bicara karena berstatus tersangka. Ketua tim Jimli Azidiki menegaskan, komisi tak bisa berdialog dengan peserta yang sedang tersangkut kasus hukum. Bentuk surat cinta kepada 11 komisioner. Isinya nggak tahu saya. Roy Suryo CS melakukan walk out dari audiensi yang digelar bersama dengan Komisi Reformasi Polri di PTIK. Mereka walk out setelah panitia melarang Roy Suryo CS ikut berdiskusi lantaran status mereka sebagai tersangka. Roy Suryo juga mengaku tidak nyaman karena diberikan pilihan untuk meninggalkan ruangan atau tetap di ruangan namun dilarang berbicara. Tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk tetap duduk di dalam, ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar. Ya, nah karena pilihan itu maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang mau di dalam aja gimana, tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke. Maka kami sepakat untuk walk out. Ya, jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat kepada tim yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada. Dan kami sebenarnya juga tidak nyaman kalau kemudian kami keluar, karena apa? Di dalam juga ada yang ada hubungan langsung dengan pelapor. Sementara itu, Refli Harun yang juga hadir dalam audiensi itu mengatakan walk out dilakukan karena kehadiran para tersangka ditolak. Akibatnya seluruh peserta audiensi solid ikut keluar ruangan audiensi. Nah, itulah sebabnya. Nah, ketika datang tentu kaget Pak Jimli. Saya mohon maaf untuk itu ya. Kalau memang didengar Pak Jimli, saya mohon maaf. Lalu rupanya dikasih pilihan. Apakah keluar atau duduk di belakang. Rupanya mereka memilih keluar, mayoritas ya. Memilih keluar, karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Refli mengklaim dirinya beserta 18 nama lain diundang untuk mengikuti audiensi tersebut. Undangan itu datang dari koalisi masyarakat sipil yang juga ikut berdiskusi dengan Komisi Reformasi Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, kita terhubung dengan Amrina Rida di Polda Metro Jaya. Amrina, selamat siang. Apa maksud kedatangan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya hari ini?
Dan apakah ada informasi soal pemeriksaan lanjutan Roy Suryo CS Ya, Vina di Polda dan Metro juga Jaya? pemirsa, memang benar bahwa memang hari ini nantinya akan dilakukan konferensi pers oleh tim kuasa hukum dari Roy Suryo. Dan berkaitan dengan pemeriksaan ini memang kami sudah mendapatkan konfirmasi langsung dari tim Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga dari tim kuasa hukum Roy Suryo bahwa pada hari ini tidak ada jadwal pemeriksaan terhadap Roy Suryo. Namun hari ini tetap akan dilaksanakan konferensi pers oleh tim kuasa hukum Roy Suryo yang mana dijadwalkan akan dilakukan pada pukul 11 ataupun juga beberapa waktu lagi. Kami pun hingga saat ini masih menantikan begitu ya kedatangan dari tim kuasa hukum Roy Suryo dan bagaimana nantinya akan berjalannya konferensi pers. Ini disebutkan bahwa akan ada beberapa poin-poin penting yang disampaikan oleh tim kuasa hukum berkaitan dengan konferensi pers nanti. Di antaranya nanti dari tim kuasa hukum akan menyampaikan adanya detail berkaitan dengan permohonan gelar perkara khusus atas status tersangka dari Roy Suryo CS dan juga nanti tim kuasa hukum juga akan menjelaskan berkaitan dengan penyampaian permohonan saksi dan ahli yang meringankan. Nah, untuk detailnya ini Vina dan juga pemirsa tentunya kami masih harus menunggu bagaimana jalannya konferensi pers yang akan dilakukan nanti. Namun yang pasti tadi dari tim kuasa hukum salah satunya ini adalah Ahmad Hozinuddin menyampaikan akan ada sejumlah berkas-berkas yang berkaitan dengan gelar perkara khusus dan juga nama-nama saksi ahli dan juga saksi yang meringankan yang akan disebutkan untuk nantinya dihadirkan dan diperiksa oleh tim Polda Metro Jaya. Vina, apabila kita mengulas sedikit berkaitan dengan status tersangka dari Roy Suryo, ini memang dari pihak Polda Metro Jaya menetapkan setidaknya secara total 8 orang sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan juga tuduhan palsu berkaitan dengan keaslian ijazah Joko Widodo. Dan Roy Suryo merupakan salah satu di antaranya. Selain Roy Suryo ini ada Rizmon Syanipar, lalu juga ada Dr. Tifa ataupun juga Tifa Uzia Tiasuma. Dan memang pada 13 November beberapa waktu yang lalu ini dari pihak Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka-tersangka berkaitan dengan kasus ini yang mana dari pemeriksaan yang dilakukan selama kurang lebih 9 jam ini dari pihak Polda Metro Jaya memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo, Rizmon Syanipar ataupun juga Dr. Tifa dikarenakan dari pihak Polda Metro Jaya menyebut bahwa dari tim kuasa hukum menyarankan ataupun juga memberikan adanya kesaksian ahli dan juga saksi yang meringankan sehingga mereka ataupun juga tim Polda Metro Jaya memutuskan untuk tidak melakukan penahanan. Kita akan nantikan bagaimana nanti berjalannya konferensi pers yang akan berlangsung beberapa waktu lagi. Sementara demikian kembali ke Anda, Vina. Baik, terima kasih Amrina atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sidang pemeriksaan saksi kasus kematian Prada Luki berlanjut. Menurut saksi ahli pidana militer, para terdakwa dalam kasus Prada Luki berpeluang dijatuhi pidana umum berupa pemecatan dari dinas militer. Sidang pemeriksaan kematian Prada Luki Cepril Saputra Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. 4 terdakwa dihadirkan yakni Pratu Ahmad Ahda, Pratu Elimiano de Araujo, Pratu Petrus Nongbrian Semi, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Saksi ahli Dedi Manafe, dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana menyebut, terdakwa berpeluang dijatuhi pidana umum berupa pemecatan dari dinas militer. Terkait dengan matinya korban inilah ada ruang untuk penerapan hukum pidana umum. Di mana di dalam proses matinya korban ada tindak pidana di luar KUHPM. Ada juga tindak pidana khusus yang kemungkinan bisa diterapkan, yaitu berkaitan dengan penyiksaan seksual di pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara itu usai sidang, keluarga Prada Luki mengecam sang komandan yang dinilai tetap pada pernyataan seolah tidak mengetahui detail kejadian. Padahal para terdakwa mengaku telah melaporkan kepadanya. Ayah Prada Luki, Pelda Christian Namo, juga menunjukkan kemarahan kepada para terdakwa. Jangan pernah main-main dengan nyawa, beta kasih tahu. Keadilan harus ditegakkan. Hukuman cuma 2, beta kasih tahu ya, mati dan pecat. Kalau Sone, hidupkan anak saya, hidupkan Luki. Ini sudah 1000 kali saya omong. Biar dunia tahu, ayah Prada Luki, Pelda Christian Namo.
Dalam sidang sebelumnya, keluarga Pradaluki menghadang Letkol Justik Hadinata usai menjalani persidangan sebagai saksi. Keluarga Pradaluki tidak terima dengan kesaksian yang disampaikan Letkol Justik terkait kematian Pradaluki. Keluarga menyebut Letkol Justik banyak berbohong, bahkan selalu mengaku lupa dengan kejadian yang menimpa Pradaluki. Dalam sidang, Letkol Justik Hadinata diperiksa sebagai saksi tambahan untuk terdakwa Sertu Thomas Awi CS. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, tim iNews melaporkan.